Assalamualaikum, halo semuanya. Waalaikumsalam. Semoga yang lagi nonton diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita berdua di sini akan nge-reaction sinetron SCTV yang lagi tayang, yaitu Dari Jendela SMP. Nah, menurutmu kesan apa? Apakah kamu suka dengan sinetron Dari Jendela SMP ini? Ya suka. Why? Kenapa? Ya satu pertama dari lagunya ya. Saya suka lagunya gitu loh. Kita nggak usah bahas ceritanya dulu ya. Pertama sebelum kita nonton tuh ya saya karena suka lagunya makanya mau nonton. Nanti kapan tayangnya gitu loh. Ya, kedua jujur. ya kalau kedua dari karakternya yang baru-baru gitu loh. Fresh, ya. masih muda itu Oke, intinya dan itu. mungkin sudah lama nggak nampak di layar TV ya. Mereka tuh kan ya jarang-jarang sih kayaknya melihat muka mereka di layar sinetron gitu loh. Ya. Itu aja. Terus menurut kamu selama nonton 3 hari ini pesan apa yang bisa dipetik? Bunga kali dipetik. Iyalah. Ya, pesan apa yang bisa dipetik yang didapat oleh kalau kita sudah nonton ini, kan kita ini sudah nonton selama 3 hari nih. Iya. Pesan Sebenarnya banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari sinetron ini gitu loh. Mungkin saya kan cuma 3 kali ya. Okay. Karena banyak banget sih sebenarnya. Mungkin dari sisi laki-laki dulu. Karena karakter sebagai seorang laki-laki yaitu Joko itu menonjol sekali kelihatannya gitu loh. Seharusnya semua laki-laki ya seperti Joko gitu loh. Padahal umurnya kan masih muda ya. Iya, muda banget 14 malah. tahun ya. Iya, masih SMP. Masih SMP. Tapi dia sebagai seorang laki-laki, saya sebagai perempuan mengakui dia gentleman banget. Gue suka gaya Joko. Banget pokoknya gentlemannya. Nah, contohnya dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia berani melakukan, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Itu sih kalau dari sisi laki-lakinya. Kalau dari sisi keluarga atau orang tua lah dulu ya, kita bahas orang tua Wulan dulu. Ibunya, ada tuh scene yang ibunya bilang, dia nangis nih sambil nangis di kamar lihat foto anaknya gitu loh. Dia bilang gini, Tuhan, mudah-mudahan tidak salah sih ya, lupa ingat juga sih soalnya. Tuhan, berarti lo baru kemarin nonton. Iya, lupa dikit gitu loh. Tuhan, ini salah saya ya gitu loh. Dia kayak ngatakan saya salah dalam mendidik gitu loh. Di situ orang tuanya, lebih tepatnya sih mamanya Wulan mengatakan gitu, saya salah dalam mendidik. Dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Orang lain, suaminya, anaknya sendiri, ataupun dari keluarga Joko, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya pasrah gitu loh sama penciptanya bahwa ini salah saya ya Tuhan gitu loh. Tanpa menyalahkan sang pencipta. Iya juga iya, benar. Dia hanya menyalahkan dalam hal mendidik gitu loh. Berarti dia merasa salah mendidik gitu ya? Iya, salah mendidik. Walaupun mungkin selama ini menurut dia gitu loh ya, mamanya Wulan ini dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan apa yang anaknya butuhkan gitu loh, dari cara mendidiknya ataupun yang lain-lain gitu loh. Itu dari sisi mamanya Wulan ya. Terus kalau dari sisi bapaknya Wulan, papanya lah ya mereka sebutnya di situ kan. Apa yang dilakukan bapaknya itu sebenarnya sebagai seorang bapak itu wajar sekali. Apalagi dia kan seorang pebisnis, orang yang kaya raya lah ya. Gitu ya. Di sinetron itu wajar lah ya dia bertindak seperti itu. Bahkan ada scene yang dia ke rumah Joko gitu lah ya sama kakaknya Wulan itu bagus banget. Dia tuh malah mau berunding, tidak menyalahkan juga sih sebenarnya walaupun dia malu gitu loh. Dia tidak juga menyalahkan orang lain dan dia nggak frontal sebagai orang tua yang mendapatkan anaknya bermasalah seperti itu. Kebanyakan orang tua kan pasti misalnya ya, mudahan tidak ada sih yang seperti itu, tapi kebanyakannya kalau di cerita-cerita tuh kita lihat kan kayak gitu. Kalau anaknya sudah hamil di luar nikah, pasti anaknya disuruh menggugurkan, aborsi ya bahasanya gitu ya. Tapi di situ dia enggak gitu loh. Dia malah mau bawa anaknya ke Jepang biar tinggal sama neneknya gitu kan. Nanti cucunya cucunya yang dirawat neneknya gitu loh. Ya, itu wajar. Supaya masa depannya bisa tertolong ya kan? Itu sih sebenarnya hal yang wajar sebagai seorang bapak. Semua bapak juga akan melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Seharusnya seperti itu. Tapi kan kebanyakannya ada juga ya yang enggak seperti itu gitu loh. Itu dari sisi bapaknya Wulan. Terus kalau dari sisi kakaknya Wulan,
Saya salut juga sih melihat karakter kakaknya Ya, Wulan. penyayang ya. Ya, penyayang. Sayang banget sama adik. Sayang banget sama adik Si Wulan perempuannya ini. ya. Mungkin itu karakter yang harus diikuti kakak-kakak di luar sana ya. Ya, Apalagi sama. kalian laki-laki loh ya. Kakak yang Terus, pertama lagi. Ya, kakak pertama laki-laki punya adik perempuan. Dan ada scene kakaknya ngomong seperti ini. Dia suka sekali, dia enggak suka sekali sih, dia suka dengan tindakan yang Joko Ya, ambil gitu perbuatan loh. Suka dalam perbuatannya ya, Perbuatan Joko yang dia suka di gentleman katanya. Wow. Nah, dari kata-kata itu yang membuat kita kayak gimana ya, Joko itu ternyata bukan hanya dinilai sama perempuan saja kan. Ya, mungkin kalau cewek yang ngomong gentle melihat cowok terus bilang gentle mungkin udah Iya, biasa sudah ya. biasa. Itu seorang Tapi ini cowok ya, loh ya yang bilang kakaknya Wulan Wulan lah cowok gitulah. Iya. Nah, itu dari sisi keluarga Wulan. Nah, Yang kalau keluarga Joko, orang tua Iya, Joko lah di orang sini. tua Joko. Di situ kan karakternya dia pada saat tahu anaknya menghamili anak orang itu Wulan ya. Dia sedih, nangis. Wajar, itu juga wajar. Semua orang tua seperti itu, apalagi kita tahu ya dari sisi Iya. keluarga mereka itu dari masalah ekonomi ya. Ya, dikategorikan tidak mampu lah ya bahasanya itu. Miskin kan di situ mereka sebutnya ya. Iya. Nah, dia nangis. Dia Tanpa memukul ya si iya, Jokonya. orang tuanya tanpa memukul anaknya. Ya. Biasanya kan pasti akan terjadi tamparan lah ya, Ya, biasanya gitu loh. Secara tidak Ya. sadar gitu loh. Tapi di sini enggak, dia malah sedih, nangis, marah iya. Semua orang juga pasti marah. Nah, itu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sama orang lain gitu loh. Iya. Dia Intinya mungkin nangis gitu karena merasa juga kayak mamanya Wulan juga Ya. lah, semua ibu mungkin seperti itu kali ya di luar sana gitu loh, merasa bersalah dalam mendidik anaknya gitu loh. walaupun Mungkin kita itu. tahu ya mungkin karena sinetronnya itu kan salah paham gitu. Iya, sebenarnya salah Sebenarnya paham sih. salah Itu paham. sih yang bikin kita juga menarik Ya, untuk menonton, lucu. lucu. Ya, lucu dari Jadi, situnya. nah, sebelum ini nih sebenarnya kita sudah nonton ya, ada yang mirip-mirip. Iya, kayak mirip-mirip gitu. seperti itu juga. Nah, yang terakhir nih, kritik dan saran untuk sinetron dari Jendela SMP untuk kedepannya, untuk selanjutnya nih. Ya. Kalau dari saya ya, mudah-mudahan sih diikutin gitu lah ya, karena kita mungkin kan kita mewakili penonton Ya, di luar sana ya. supaya jangan terlalu berfokus sama atau monoton atau berfokus sama Joko dan Wulan aja. Konfliknya jangan Ya. sama berfokus sama Iya. Joko dan Wulan saja. Kalau bisa dibuat konflik-konflik masalah sama karakter-karakter yang lain, mereka kan memunculkan banyak karakter tuh. Kan banyak teman. Iya, banyak temannya, bisa masalahnya dengan orang tua, sesama teman atau bagaimana gitu lah. Iya. Masalahnya di sekolah dengan gurunya mungkin. Atau Ya kan bisa. sebaliknya kan, orang tua ke anak orang tua. Iya, jangan hanya ke keluarga Wulan dan ke Joko teman. saja. Ya, jadi jangan konfliknya jangan berputar di situ-situ aja. Iya. Harus kayak konfliknya tuh diperluas gitu ya. Iya, kan banyak tuh karakternya. Supaya tidak itu-itu aja yang kita lihat, nanti orang takutnya bosan gitu loh. Ya. Dan satu lagi, dalam penyelesaian masalahnya itu lebih bagusnya disesuaikan sesuai umur mereka gitu loh. Sesuai dengan umur mereka ya, dan harus selesai gitu kan permasalahannya. Iya, harus selesai, jangan cerita itu tidak diselesaikan masalahnya gitu loh. Ya, mungkin sampai situ aja. Maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin atau ada yang tersinggung atau gimana, kami minta maaf, Iya, kami berdua minta minta maaf. maaf. Jadi untuk supaya kami semangat lagi bikin video-video selanjutnya, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.